Mencengangkan, mungkin itu kata yang tepat untuk memulai pembahasan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Banyak hal-hal yang mengejutkan, mulai dari Sulong yang mengamuk, duel Sanji melawan King, serta aksi mencengangkan dari Brook dan Franky yang berhasil menjatuhkan Big Mom. Kali ini, Oda memberi judul manga One Piece chapter 988 dengan sebuah kalimat, "Maaf membuatmu menunggu." Sebelum memulai, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke pertempuran yang sedang terjadi antara pihak bajak laut keji melawan aliansi klan Kozuki. Saat ini, Guardian Nekomamushi dan juga Masketir Inuarashi telah bertransformasi untuk menerkam komandan tak berhati nurani. Di lain sisi, komandan dengan api abadi bertarung melawan Sang Koki dengan kekuatan yang dinanti-nanti oleh semua lelaki di penjuru negeri. Dan di penghujung kisah ini, dua orang lelaki sejati bertarung dan menunjukkan aksi di hadapan Yonko yang punya banyak suami, Ea. Cerita kali ini dimulai dengan cover story lanjutan petualangan bajak laut Fire Tank. Kembali dan kembali lagi, ini sudah yang ke-32 kalinya Leo. Bisa jadi salah satu cover story terpanjang ini, selain cover story petualangan Karibu 46 volume, cover story petualangan Miss Golden Week 42 volume, dan cover story petualangan Hachan 40 volume. Di cover story yang ke-32 kali ini, terlihat Pon berenang mengejar kedua putri kembarnya yaitu Chippon dan Lola yang telah berlayar pergi meninggalkan Pulau Green Beak yang merupakan bagian dari Pulau Dressrosa. Di momen ini juga nampaknya kapal bajak laut yang dinaiki bajak laut Fire Tank beserta Lola dan kru ditembaki dengan meriam oleh pihak angkatan laut. Di momen ini juga terlihat anak BG yang merupakan cucu Pon sangat bersemangat melihat Pon yang berenang mengejar kapal yang mereka naiki. Menarik menunggu bersama apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Pon akan ikut dibawa berlayar bersama bajak laut Fire Tank dan kemudian menceritakan sejarah hidupnya yang berhubungan dengan Chippon dan Lola. Menarik. Baik, masuk ke cerita chapter kali ini, kembali ke lanjutan momen di mana 9 sarung pedang merah bersama pasukan Guardian Nekomamushi dan juga Masketir Inuarashi bersiap melawan Kaido yang dalam wujud naganya. Setelah mendengar apa yang Nekomamushi katakan terkait suku Ming dan bulan purnama yang sedang terjadi, ternyata Kaido sudah mengetahui mengenai suku Ming yang akan berubah wujud ke dalam mode sulong saat berada di bawah sinar bulan purnama seperti yang terjadi kali ini. Dan bukannya takut, Kaido justru tertawa dengan situasi yang akan segera terjadi. Nampaknya Kaido sangat percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki, meskipun saat ini dia dikelilingi oleh banyak pihak yang berseberangan dengannya. Di sisi lain, di atap Gunung Tengkorak, Pulau Onigashima, seseorang datang, dan orang tersebut adalah salah satu dari All Star atau 3 bencana bajak laut buas Kaido, yaitu Jack Sang Tandus, yang nampaknya menyusul mengikuti Kaido bersama dengan pasukan dari bajak laut buas. Dan kemudian, bersama dengan pasukan yang dibawanya, Jack berkata kepada para sarung pedang merah dan pasukan Ming, jika ini semua adalah kesalahan mereka, karena sudah membiarkan para sarung pedang merah lolos sampai di sini. Kemudian Jack berkata bahwa dia tidak akan membiarkan semua aliansi klan Kozuki yang berada di atas atap Gunung Tengkorak Pulau Onigashima mendekati Kaido lagi. Mendengar hal tersebut, Nekomamushi dan Inuarashi nampak geram ketika melihat dan mendengar apa yang Jack katakan. Jack adalah orang yang merusak negara kami dengan sejarah panjang 1000 tahun. Yap, yang dimaksudkan Inuarashi adalah kejadian di mana Jack Sang Tandus datang mengacau serta menghancurkan Pulau Zu dengan menggunakan asap beracun dan juga pasukannya. Dilanjutkan Raizo yang juga berteriak saat melihat Jack, "Akulah yang selama ini dikatakan tidak berada di sana. Jack, aku akan membalasmu berkali-kali lipat menggunakan nyawaku yang terselamatkan ini," ujarnya. Di saat melihat Nekomamushi dan Inuarashi, Jack sampai kaget dengan ekspresi mata yang melotot. Nampaknya Jack mengira para Ming, khususnya Nekomamushi dan Inuarashi, telah mati setelah menerima serangan gas beracun dan juga siksaan yang telah ia lakukan. Karena memang kondisi kedua Raja Ming tersebut begitu mengenaskan kala itu. Bahkan keduanya kehilangan salah satu bagian tubuhnya.
Sedikit membahas tentang bagian tubuh dari Nekomamushi dan Inuarashi yang cacat setelah disiksa oleh Jack saat insiden asap beracun di Pulau Zu. Kita tahu di chapter 984 dan 985, Nekomamushi dan Inuarashi mengganti bagian tubuhnya yang hilang dengan senapan dan sebuah pedang. Nah, di chapter kali ini, saat Nekomamushi terlihat pada salah satu panel, nampaknya ia melepaskan senapan yang ia gunakan sebelumnya sebagai ganti tangan kirinya. Apakah benar sengaja dilepas atau memang terlepas ya? Saat dirinya menahan dan mengunci tangan kiri Kaido ketika para Red Scabbard menyerang Kaido dari atas panggung eksekusi. Menarik untuk kita tunggu bersama. Kembali ke dalam cerita, melihat Jack sang tandus, pasukan Guardians Nekomamushi yang dipimpin Rody dan Blackback meminta tuannya atau raja mereka, yaitu Inuarashi dan Nekomamushi, beserta sarung pedang merah untuk fokus mempersiapkan diri menghadapi Kaido sang makhluk terkuat di dunia. Dan dengan cepat, keduanya berubah dan masuk dalam mode sulong banteng dan sulong gorila. Diikuti 3 masketir Inuarashi yaitu Sicilian, Giovanni, dan Concelot yang juga mulai melepas topi mereka agar cahaya bulan purnama tidak terhalangi. Dan kemudian, ketiganya masuk ke dalam mode sulong singa, sulong zebra, dan sulong rubah. Bahkan seluruh pasukan Ming yang ada di tempat tersebut semuanya telah masuk dalam mode sulongnya. Dan kemudian mengaum ke arah Kaido beserta Jack dan seluruh pasukannya. Bakalan epic banget ini kalau dalam versi animenya. Melihat situasi yang terjadi, Jack berusaha menenangkan dan memotivasi pasukannya. Dia berkata, "Kalian jangan ragu, sulong itu tidak akan bertahan lama." Sedikit membahas sesuai apa yang Jinbe katakan di chapter 889. Saat Ming bertransformasi, Ming yang tak bisa mengendalikan hasrat buas mereka akan mengamuk dan menghancurkan segalanya. Para Ming yang masuk dalam mode sulong bahkan bisa menyebabkan hal buruk terjadi, yaitu membuat diri mereka kelelahan dan akhirnya tewas atau mati. Kata kelelahan itulah yang mungkin dimaksudkan oleh Jack jika suku Ming ketika masuk ke dalam mode sulong tidak akan bertahan lama. Itu memang benar, tapi semua akan berbeda karena saat ini semua aliansi yang memihak klan Kozuki termasuk suku Ming sudah siap mati dalam perang ini. Jadi, menurutku, situasi akan berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang Jack bayangkan. Karena kita tahu, saat seseorang yang penuh amarah dan dendam mengamuk, kekuatannya tidak ada habis-habisnya. Kembali ke cerita, mendengar apa yang Jack katakan, para pasukan Gifter yang mengikutinya bersemangat dan bersiap menghadapi para Ming dalam mode sulong dengan mode binatang mereka atau kekuatan Smile. Selain itu, ada yang menarik juga. Seseorang dengan tubuh besar, bahkan lebih besar dari Jack, yang kita tahu sangat tinggi bahkan lebih tinggi dari Queen dan King, juga bersiap menahan para Ming. Orang itu adalah salah satu dari para Numbers, nomor 7, yaitu Nanaki. Dilanjutkan dengan benturan yang nampaknya berasal dari kedua belah pihak yang saling beradu kekuatan di atas atap Gunung Tengkorak. Leo sedikit mengingat kembali terkait Numbers yang pertama kali terlihat bentuk siluetnya di chapter 954. Sampai saat ini baru 2 Numbers yang sudah diperkenalkan secara resmi. Yang pertama yaitu Nanaki, Numbers nomor 7 yang baru saja muncul di chapter 988. Dan Hacha, Numbers nomor 8 yang muncul di chapter 981. Keduanya saat perkenalan memang dituliskan nomornya, dan selain itu, nama mereka memang berkaitan dengan angka tersebut seperti Nana yang berarti 7 dan Hacha atau Hachi yang berarti 8 dalam bahasa Jepang. Selain 2 Numbers tersebut, beberapa di antaranya yang sudah kita ketahui berdasarkan bunyi tertawanya yaitu Jukiki di chapter 977, kemudian Gokiki dan Kyun Yun Yun di chapter 978. Jadi selain 2 Numbers yang sudah diungkap yaitu nomor 7 dan nomor 8, kemungkinan ada Numbers nomor 5 yang tertawanya Gokiki, 9 yang tertawanya Kyun Yun Yun, dan 10 yang tertawanya Jukiki. Jadi kemungkinan selanjutnya akan ada lagi Numbers nomor 6, 4, 3, dan 2. Untuk nomor 1, no komen dulu, belum dapat ilham terkait itu.
Bagi kalian yang ada teori, waktu dan tempat dipersilahkan di kolom komentar. Kembali ke dalam cerita, namun berpindah ke Big Mom yang memandangi lubang yang tercipta dari pergerakan naga Kaido. Mereka sudah mulai, ujarnya, yang nampaknya mendengar benturan kekuatan kedua belah pihak yang saling beradu di atas atap gunung Onigashima. Lalu cerita berpindah ke panggung eksekusi. King dan Queen berbicara di antara Momonosuke yang sedang terkekang di tiang eksekusi. Ternyata Jack juga ikut ke atas, ujar Queen. Lalu King meresponnya dengan mengatakan, jika Jack berbeda dengan Queen, dia bisa membaca sesuatu. Dilanjutkan Queen yang nampak kesal mendengar pernyataan King. Apa katamu? Ujarnya. Di tengah perdebatan keduanya, Shinobu yang memang seorang kunoichi atau ninja wanita diam-diam mencoba menyelamatkan Momonosuke, namun dia tidak bisa membuka borgolnya. Di lain pihak, King ternyata merasakan keberadaan Shinobu, dan selanjutnya ia menangkap dan melemparkan Shinobu hingga akhirnya tubuhnya yang dilemparkan King membentur salah satu bangunan dengan sangat keras. Meski terluka dan kesakitan, Shinobu nampaknya masih sadarkan diri. Sementara itu, Momonosuke, Luffy, Nami, dan Carrot terkejut dan mengkhawatirkan dengan apa yang tengah terjadi kepada Shinobu. Berlanjut, masih di panggung eksekusi, King dan Queen terkejut melihat rantai yang membelenggu Momonosuke tiba-tiba terputus dan terlepas, tanpa tahu apa yang tengah terjadi. Dan kembali keduanya kaget melihat tiba-tiba Momo tampak melayang. Apa dia bisa terbang? Ujar Queen. Sementara itu, Momo yang tidak tahu apa yang tengah terjadi juga ketakutan. King yang mencoba mengambil kembali Momo yang nampak melayang dan menjauh dari panggung eksekusi, tiba-tiba diserang oleh seseorang yang tak kasat mata. Ternyata, seseorang yang tak kasat mata itu adalah salah satu kru terkuat Luffy. Dia adalah Vinsmoke Sanji yang dalam mode Ride Suit Germa Double Six, Steel Black Number 3. Sanji-kun, bukankah kamu sedang sibuk mengejar kupu-kupu malam? Ujar Nami. Bangke memang. Di saat menghilang dan semua orang mengira dia bakalan sibuk dengan kebucinannya, sang koki mesum kembali tampil unjuk gigi. Di momen krusial dan gak tanggung-tanggung, Sanji langsung berhadapan dengan salah satu all-star bajak laut buas Kaido yang disebut-sebut sebagai yang terkuat, yaitu King the Wildfire. Jika sebelumnya banyak yang mengira King akan melawan Roronoa Zoro, termasuk Mimin, ternyata sang rival abadi yang malah beraksi. Buat fans Babang Zoro, tenang, Zoro nanti pastinya dapat panggung tersendiri. Untuk King dan Sanji menurutku memang pas saja sih jika keduanya diduelkan oleh Oda Sensei, mengingat keduanya yang sama-sama bisa bertarung di udara dan sama-sama memiliki api. King dengan api abadinya, dan Sanji dengan Diable Jumble-nya. Kembali ke cerita, di saat King berusaha merebut kembali Momo dari tangan Sanji dengan tujuan melanjutkan perintah sang tuan untuk membunuh pewaris sah negeri Wano Kuni, dengan cepat dan tepat, Sanji melemparkan Momo ke arah Shinobu yang memang sudah melayang dengan teknik ninjanya. Shinobu-chan, kuserahkan Momo padamu. Hei Momo, aku kagum dengan perkenalan dirimu tadi, ujar Sanji sambil memberi jempol padanya. Ternyata Sanji sudah cukup lama berada di sekitar panggung eksekusi. Doi nampaknya memantau dan melihat situasi, kemudian mengambil peluang. Memang cerdas nih orang. Selain itu, ada yang lebih keren menurutku. Nampaknya ketika Sanji menggunakan kemampuan tak terlihat dari Ride Suit-nya, dia juga sepertinya mampu menyembunyikan hawa keberadaannya. Jos, kebayang gak nanti kalau Sanji bentrok dengan Shiryu yang saat ini adalah pengguna kemampuan buah iblis Suke Nomi. Menarik. Berlanjut ke cerita, King bertarung dengan Sanji. Keduanya saling adu tendangan, bahkan King memojokkan Sanji dengan mencekiknya. Dilanjutkan dengan King yang bertransformasi ke mode buah iblisnya dan langsung melesat mendorong Sanji dengan paruhnya. Hei, ini berbahaya. Hentikan dasar manusia burung. Bisa-bisa perutku berlubang dan mati, ujar Sanji. Dengan sorot mata tajam dan masih melesat meluncur mendorong Sanji, King berkata,
kau tidak akan berlubang, melainkan terbelah dua. Coba saja menghilang seperti tadi dan kabur dari jurusku ini, kalau bisa, ujarnya. Dan boom! King yang meluncur menekan Sanji menghantam salah satu bangunan yang sebelumnya dipotong oleh Roronoa Zoro di chapter 980. Pertanyaannya, bagaimanakah nasib Sanji setelah menerima serangan dari King dalam mode buah iblisnya? Sedikit membahas terkait hal tersebut, memang benar serangan King itu begitu berbahaya, ditambah dampak benturan yang terjadi begitu keras. Kemungkinan terburuk seperti yang Sanji atau King katakan bisa saja terjadi. Namun menurutku, meski Sanji nanti tetap terluka, hal buruk seperti tubuh berlubang atau terbelah menjadi dua sepertinya tidak akan terjadi. Kita tahu Raids with Germa Double Six terkenal dengan kekuatan dan ketahanannya. Di chapter 931, saat Paekuan menghantam dan melemparkannya hingga menghancurkan banyak bangunan, Sanji mengatakan meski agak sakit, tapi Raid Suite ini sangat tahan banting dan dia nampak baik-baik saja. Nah, sama dengan situasi yang terjadi saat ini, meskipun level atau daya hancurnya lebih besar dan tentu lebih mengerikan, Sanji pasti bisa selamat. Entah itu dengan bantuan dari Raid Suite-nya atau dengan kekuatan yang ia miliki. Selain itu, ada yang menarik. Saat diserang oleh King, Sanji meluncur dan menghantam salah satu bangunan yang sebelumnya dipotong atau ditebas oleh Zoro. Entah kenapa aku berpikir siapa tahu saja Zoro ada di dalam bangunan tersebut. Kalau benar ada, bakalan seru jika keduanya bekerja sama melawan komandan bajak laut buas yang katanya yang terkuat. Kita tahu keduanya memang tidak bisa akur, namun kita semua juga tahu jika keduanya sudah bekerja sama, kelar hidup lu King. Tapi ini hanya pemikiran liarku saja Leo, jadi tunggu saja kebenaran yang akan Oda ungkap. Kembali ke cerita, saat kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, melihat Sanji yang menerima serangan dari King yang begitu dahsyat, berlari ke arah TKP dan berusaha untuk menolongnya. Sembari menuju ke arah TKP, Luffy meminta Yamato pergi ke tempat Momo dan menjaganya baik-baik bersama Shinobu. Yamato yang memang sejak chapter sebelumnya beradu gada melawan Ulti, menjawab sambil bertarung melawan Ulti. "Kau yakin?" ujarnya. "Yakin? Apa maksudmu?" ujar Luffy balas menjawab. "Benar juga, lagi pula Momo adalah putraku. Ini hal yang lazim," ujar Yamato. Memang sedeng nih orang, mengagumi Oden sampai-sampai mengubah diri dan prinsip hidupnya seperti atau menjadi seorang Kozuki Oden. Bahkan yang lebih gilanya, dia menganggap anak Oden adalah anaknya. Wah, bakalan dapat pelukan hangat nih bocah. Pas banget, pasti nanti saat Yamato yang melihatnya babak belur, pasti akan iba dan memeluknya. Bakayaro, siap-siap para hater mau berkumpul. Jika sebelumnya dia udah dapat pelukan Nami, pelukan Robin, next siapa lagi Njay? Sudah, serius. Kembali ke cerita. Big Mom yang sedari awal mengincar Luffy berkata kepada para Kurosho Kaido, "Kalian semua, bunuh semua samurai yang menyusup. Kita akan berpesta kembali setelah semua selesai," ujarnya diiringi teriakan penuh semangat dari para kroco bajak laut buas Kaido. Dan kembali ke Big Mom dengan pedang Napoleon dan sambil menaiki Prometheus, dia bersiap-siap dengan kuda-kudanya untuk menyerang Luffy. Dia berteriak, "Kau sudah mengganggu acara pernikahan, pesta minum teh, dan sekarang perjamuan besar ini. Kau benar-benar suka merusak kesenangan orang lain," ujarnya. Sembari mengeluarkan sebuah serangan, Ikoku, dan boom! Seketika dinding berlubang dan tembus sampai ke sisi pulau Onigashima. Benar-benar serangan yang mengerikan. Namun beruntung, Luffy berhasil menghindarinya. Mungkin itu bisa saja berkat bantuan Kenbun Sokuhaki level atas miliknya yang bisa melihat sekilas ke masa depan. Para samurai aliansi klan Kozuki sampai kaget melihat kekuatan dari serangan yang Big Mom berikan. Salah satu di antaranya berkata, katanya di luar sana dia adalah kapten bajak laut dengan kekuatan yang setara dengan Kaido. Dilanjutkan samurai yang lain yang semakin terkejut
setelah mengetahui jika saat ini di Pulau Onigashima ada seseorang yang kekuatannya setara dengan Kaido. Benar-benar mengerikan. Sedikit membahas mengenai serangan Big Mom yang memang dahsyat. Info kembali berasal dari sahabat Mimin. Ini nih orangnya. Beliau aktif di FB atau Facebook. Ayo kepoin Leo. Serangan Big Mom saat ini mengingatkan kita dengan serangan Dory dan Brogy di Arch Little Garden untuk membuat lubang di perut monster ikan mas raksasa agar Luffy dan kawan-kawan bisa lanjut berlayar. Sebuah serangan dengan gaya serupa dan bentuk serangan yang sama, namun dengan nama yang sedikit berbeda. Jika Big Mom menyebut serangannya Ikoku, Dory dan Brogy menyebut serangan mereka dengan sebutan Hakoku. Leo, kita tahu Big Mom pernah tinggal dan diasuh di Elbap, sehingga tidak heran jika dia memiliki teknik serangan yang sama dengan Dory dan Brogy yang merupakan raksasa dari Pulau Elbap. Kembali ke cerita, Luffy yang berhasil menghindar dari serangan Big Mom merasa kesal karena tidak bisa naik ke atas tempat Kaido dan para Red Scabbard berada. Dia juga tidak ingin membawa musuh ikut bersamanya jika ia naik ke atas atap Gunung Tengkorak Onigashima. Memang benar apa yang Luffy katakan, sangat berbahaya jika sampai kedua Yonko bertarung bersama. Jadi, memisahkan keduanya adalah pilihan yang tepat. Tumben bisa berpikir cerdas nih Sencho. Sementara itu, melihat Luffy yang masih belum bangkit setelah menghindar serangannya, Big Mom kembali mencoba melancarkan serangan selanjutnya. Dia mencoba memanggil dan menggunakan Zeus. Namun ternyata Zeus memang sejak duel Sanji dan King terjadi sudah berada di tangan Nami. Kini Nami berlari sambil membawa Zeus yang bercucuran keringat ketakutan. Kita tidak mungkin bisa kabur dan akan segera dibunuh, ujar Zeus. Namun dengan wajah bagai monster, Nami menanyakan pada Zeus, "Kau memilih siapa antara aku dan Big Mom?" Dengan wajah sedih dan bingung karena takut dengan kedua-duanya, Zeus berkata jika dia tidak bisa melawan Big Mom. Kemudian dengan cepat, Big Mom mengambil kembali Zeus dari tangan Nami. Kemudian Big Mom berkata, "Kubunuh kau kalau tidak serius menyerang dia, Zeus." Mendengar itu, Zeus yang ketakutan dengan Big Mom bersiap menyerang Nami sambil menahan tangisnya. "Maafkan aku Nami, matilah," ujarnya. Nami yang tak mampu berbuat apa-apa hanya bisa menangis dan berkata jika dia membenci Zeus dan tak akan memaafkannya. Dan sebelum Nami berhasil diserang Big Mom dengan bantuan Zeus, dua orang pria telah tiba dengan kendaraan antiknya. Keduanya mengkombokan serangannya. Soul King Brook kembali membelah Zeus menjadi dua, sama seperti saat Arch Whole-Cake Island. Sedangkan Franky yang mengendarai Kurosai FRU-4 menerjang dan menghantam Big Mom telak tepat di mukanya dengan menggunakan ban belakang Kurosai FRU-4. Big Mom sampai terjatuh dari Prometheus dan terhempas ke tanah. Anjay memang dua pria ini. "Ah, ternyata aku menabrak sesuatu," ujar Franky. "Bukan masalah bagiku selama itu bukan bunga," ujarnya. Kepret memang, santuy banget. Padahal doi nabrak muka Yonko. "Aniki!" ujar Nami yang berteriak karena bahagia telah diselamatkan. Sekian. Menarik sih, menunggu chapter berikutnya apa yang terjadi dengan Big Mom. Apakah dia pingsan? Apakah dia baik-baik saja? Atau bahkan yang lebih mengejutkan, apakah dia akan kehilangan ingatannya lagi? Menarik, kita tunggu bersama apa yang akan Oda Sensei berikan. Sebelum berpisah, seperti biasa, pantun untuk kalian semua. Untuk melihat mentari pagi, Putri Otohime sabar menanti. Meskipun manganya libur lagi, marga anime jadi pengganti. Sekian.